Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita katakan yes. Haleluya. Semua mendengar kata yes. Yang pasti semua mengalami kebaikan Tuhan satu pekan ini. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya undang bersama-sama untuk mengucap syukur buat Tuhan, buat kebaikannya sepanjang minggu ini, buat anugerahnya. Sungguh luar biasa di hidup kita semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami mau bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Baik yang kami juga ada di rumah ikuti ibadah live streaming, bersama-sama mengucap syukur anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini waktu yang tepat kami mengorbankan rasa syukur kami lewat pujian kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena terlebih Engkau telah menyenangkan hati kami. Perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
semuanya tepat dan waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Begitu juga kami sudah menaikkan pujian yang mengatakan, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami tangan-Mu Tuhan. Kami mau melakukan tugas Tuhan, menjadi orang yang percaya akan Tuhan. Kami mau taruh harapan kami di dalam tangan-Mu. Kami juga mau diberikan kaki-Mu Tuhan, dan kami mau melangkah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Karena kami percaya rencana Tuhan yang terbaik buat kami semua. Untuk itu kami ada di sini Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau penolong setia, Engkau penyelamat kami Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama mau bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Coba kasih lihat kanan kirinya, sudah berseri-serikah wajahnya? Haleluya. Walaupun tertutup masker, tapi tarikan di mata semua memancarkan kebahagiaan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk itu tetap bangkit berdiri saudara, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu keberadaan kami semuanya Kau rencanakan yang terindah, yang terbaik. Sehingga kehadiran kami Tuhan, Engkau telah berkati Tuhan Yesus, yang kami diberikan suasana yang begitu baik, suasana yang begitu ini Tuhan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Allah yang begitu luar biasa akan memberkati kami. Karena kami tahu Allah yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Allah yang disembah oleh Bapa Ishak, Allah yang disembah oleh Bapa Yakub, kami sembah juga di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan berkas perbuatannya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menyertai, mengurapi kami. Kami izinkan menyentuh setiap hati-hati kami Tuhan, mengubahkan seperti bejana yang siap diberi Tuhan. Dan kami boleh melihat, mereka boleh berkati Tuhan. Terima kasih. Kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan aplaus sekali lagi bagi Tuhan. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan kemenangan. Ya, salam sehat dan salam juga kemenangan buat kita bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tadi waktu kita menyembah Tuhan, puji Tuhan, saya dikasih tahu, saya akan memberikan kesaksian sedikit, emang sih tidak berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan seberangkan, ya karena saya waktu sedikit berikan kesaksian. Sebelum saya mengenal Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya mengenal juga Ibu Ayah dan Pak Eko, adik saya tiba-tiba waktu itu beberapa tahun yang lalu ajak saya ke sini ke Citra Raya, ya, dan dia bawa ke satu tempat, itu rumah tinggalnya Pak Eko, ya, dikenalkan seperti itu. Aku pikir Pak Eko memang kayak magnet gitu ya. Ya, banyak orang yang kenal seperti itu. Ya, saya tiba-tiba saya udah kenal udah lama, ya, beberapa tahun yang lalu seperti itu. Saya ketemu, mungkin Pak Eko masih ingat ya, saya bisa hadir di rumahnya. Bu Ayah mungkin di situ, siapa sih Pak? Ya, gitu ya. Apa ya, mau memberi sesuatu atau ada apa gitu ya, mungkin dia tanya. Tapi waktu saya lihat masih kecil-kecil, anaknya, ya Pak Eko juga masih sifek ya sampai sekarang. Ya, saya lihat begitu kan, seperti itu. Dan sebelum saya nginjek Citra Raya, saya juga pernah katakan nyewa satu tempat ya, ini di sini ya, untuk jualan saat itu. Ya, jadi sebelum saya ke gereja, sebelum saya kenal ya Bapak Ibu, saya pernah juga nyewa di Citra Raya untuk usaha. Ya, berapa bulan waktu itu saya ada anak buah yang ngedrop ya untuk jualan seperti ya kios seperti itu. Kalau nggak salah ya souvenir dan mainan ya, mainan anak-anak. Ya, saya ada angkot, jadi digunakan seperti itu untuk ya jualan ke situ ya, gitu. Dan saya lihat-lihat loh, ternyata ya Tuhan punya kehendak lain. Saya ada di sini beberapa tahun kemudian, saya ada di sini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan begitu baik, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk saya mendapatkan suatu visi misi yang daripada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, baik kembali kepada Pastor Yusuf Eko Widiarto MTH dengan keluarga, Bu Ayang dengan anak-anak dan juga BPG, sehingga saya bisa berjumpa 3 tahun yang lalu ya, dan sampai saat ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Haleluya, luar biasa ya. Itu yang saya berikan kesaksian sedikit. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat Matius, kita akan buka di dalam Perjanjian Baru Matius 4. Ini firman Tuhan sering kita baca yang berulang-ulang ya. Kita akan baca kembali dalam Matius 4 pasal yang 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Di sana perikop berjudul pencobaan di padang gurun. Ya, ulangi kembali Matius 4 pasal yang pertama, Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-11. Saya akan baca bersaut-sautan dengan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Saya baca yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua ya. Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 2-3. Dan setelah puasa 40 hari 40 malam, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. 2, 3. Lalu berkata kepadanya, jika orang Allah kepada dirimu membawa soal tulis mengenai engkau yang memberitakan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 2, 3. Dan iblis bawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia dalam engkau berbakti. Sama-sama, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bacaan kita ya dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kembali kita diingatkan kembali tema yang lalu di bulan Februari maksud saya ya, kita diingatkan bagaimana ya ada tema yang begitu luar biasa, love God, love people, seperti itu. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan saya banyak mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa ya. Selain kita mengasihi Allah, tentunya kita bisa mengasihi sesama. Ini juga yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berpikir bersama-sama, yang penting saya mengasihi Allah, bodo amat bagi mereka. Ya, kemarin kita sudah dijelaskan seperti apa manusia yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan, yang benar-benar mencintai Allah dan punya hati untuk mengasihi sesama. Ya, baik para suami istri, anak-anak, maupun juga orang tua, maupun juga saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, maupun bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan juga, kita harus belas kasihan kepada mereka, ya, supaya mereka pun ya punya kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan seperti itu. Baik, di mana pada bulan ini kita punya tema yang luar biasa, ya, dari tantangan ya menuju atau menjadi kemenangan. Ya, dari suatu tantangan menjadi kemenangan. Seperti apa? Dan kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, di sini apa hubungannya pada saat Yesus secara manusia saat itu mengalami ya pencobaan, yang dia diizinkan untuk mengalami pencobaan. Ya, dan kita lihat efeknya luar biasa. Ya, akibatnya yang Tuhan katakan dia bisa melakukan itu semuanya karena dia punya kebenaran firman Tuhan ya, sehingga dipatahkan siasat-siasat iblis 1, 2, 3 ya sampai selesai. Akhirnya malaikat bisa melayani Yesus. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan beri tema hidup adalah perjuangan. Ya, hidup adalah perjuangan. Kita akan lihat di dalam ayat yang keempat ya. Dikatakan di sana, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang bagian pertama saya kasih, hiduplah dengan iman. Ya, bagaimana hidup dalam perjuangan adalah perjuangan, hiduplah di dalam iman. Kita diingatkan iman dan iman. Ya, itu penting sekali. Ya, firman Tuhan kembali dalam Ibrani 11 ayat yang pertama di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Saudara beriman kepada Tuhan. Saudara berpikir, saya nggak lihat Tuhan adanya di mana, tapi saudara beriman bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saudara beriman Tuhan Yesus akan menolong saya, menyembuhkan saya, memberkati saya. Saudara beriman demikian, ya. Sampai detik ini, amin. Hiduplah dengan iman, terus beriman. Nah, ini kita lihat ada tulis manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, mungkin efek dari sekarang ya kita lihat ya, manusia itu roti ya, makanan ya, hidup manusia itu kayaknya dari makanan, minum, pakai. Kalau itu semuanya nggak ada ya, udah mati ya. Manusia perlu makan dan minum, satu lagi perlu pakai. Sekarang zamannya saudara lihat ya, berlomba-lomba manusia itu ingin dikatakan ada suatu kelompok ya sosialita yang tinggi
Ada pernah dengar seperti itu, khususnya ibu-ibu. Wah, kehidupan dia sosialnya sangat tinggi, ya sosialnya sangat tinggi seperti itu. Ternyata waktu penjabaran kata sosialita itu sendiri ada dua, bagian sosial dan elit di sana. Ya, ada kumpulan orang-orang yang elit, orang yang punya sesuatu yang lebih dari orang biasanya. Ya, jadi saudara lihat, wanita itu begitu banget yang dipandangnya, yaitu dalam kategori masuk dalam kehidupannya seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dan dia berpikir kalau udah seperti itu udah hidup, ya, udah istilahnya udah menikmati kehidupan ini, ya, apa saja dia bisa melakukannya, ya. Nah, di sini Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa manusia itu bukan hidup dari roti, minum, pakai, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan sampai saudara lupa. Wah, saya nggak bisa seperti ini, saya nggak bisa hidup ya di dalam Tuhan. Kalau saya makan ada, minum emang saya dapat ya, tapi semuanya yang saya butuhkan belum saya punya. Ya. Mungkin saya perlu sesuatu didoakan kok belum datang juga. Mungkin kendaraan, entah itu rumah, mungkin selama ini ngontrak pengen punya rumah sendiri, saudara berdoa, saudara berkata kok sampai saat ini saya belum menikmati namanya hidup itu. Jangan salah saudara, ya. Saudara pikir, wah hidup ini, semuanya setiap saudara gambarkan enak, pasti itu Tuhan mau. Ya, yang Tuhan izinkan seperti itu. Ya, saudara gumuli seperti itu, ya. Ya, Tuhan kasih tahu pada kita, itulah yang manusia yang saat ini lakukan. Mereka ingin hidup yang dikatakan dipandang. Kalau belum ada istilahnya yang tadi saya sebutkan, ya kebutuhan pangan sana sudah dicukupi, ya. Kebutuhan yang ketiga tretier atau kebutuhan yang selanjutnya ya harus cukupi. Maka saudara berkata ini baru lengkap, baru diberkati Tuhan seperti itu. Ya. Wah, kalau udah diberkati Tuhan enak datang kepada Tuhannya juga ibadahnya. Ya. Suatu hari saya berjumpa kepada seseorang jemaat Tuhan udah lama nggak datang. Saya katakan kenapa Pak nggak bisa datang lagi ke gereja? Ya, saya sedang berdoa. Saya ingin mempunyai sesuatu supaya saya bisa ke gereja. Ya, hanya alas kaki saudara. Karena alas kaki dia nggak punya yang baik. Katakan sepatu seperti nggak pernah ke gereja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai saya dengar sampai meninggalnya dia nggak bisa datang. Karena apa? Dia pandang kalau ke gereja harus pakai sepatu yang baik, yang bagus, ya seperti itu. Ya mungkin baju oke, tapi sepatu nggak ada. Dia bilang, saya nggak mau datang ke gereja kalau nggak ada sepatu. Saya katakan, begitu banget Pak. Iya, saya waktu itu masih remaja. Saya kata, harus begitu ya. Iya, kita harus datang pada Tuhan, kita hargai Tuhan, harus rapi dari atas, jangan sampai pakai sendal. Dia bilang seperti itu. Maka saya nggak pernah ke gereja dulu. Kalau saya belum dijawab Tuhan. Kayaknya kebutuhan seperti itu kayaknya harus ya. Ya, ternyata Tuhan tidak pernah itu. Ya, justru Tuhan ingatkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan hal seperti itu, bukan lahiriah saja, tapi bagian rohani yang perlu kita tanamkan. Harus kita ingat, kita harus hidupkan rohani kita. Tantangan demi tantangan banyak, saudara. Ya, istilahnya satu virus udah hilang, virus kedua, virus ketiga itu penyakit. Ya belum apa lagi yang selanjutnya. Ya. Sekarang perperangan benar-benar terjadi, ya satu negara sudah reda, terjadilah Rusia Ukraina. Digadang-gadang pengaruh juga Indonesia katanya seperti itu. Ya, ada akan terjadi namanya sembako akan ya dilanda kenaikan. Tadi saya ke gereja ke sini dalam perjalanan, banyak orang antri. Langsung saya berkata itu pasti ngantri minyak sayur, ya panjang banget. Kayaknya mallnya, soalnya itu sendiri buka jam 10, ya, tapi udah diantri. Ekstrimnya lagi di Jawa, yang antri bukan manusia, apa saudara? Sendal. Sendal banyak. Kalau dimeterin bermeter-meter belakang orangnya di mana dia liatin sendal. Kalau sendalnya udah dikasih minyak mungkin baru dia parahin seperti itu. Sendal yang antri itu di luar kota saudara, ya, serem sekali. Kayaknya tanpa minyak, kayaknya nggak bisa hidup, benar nggak? Bukannya kebutuhan itu, katakan ada 9 pokok kebutuhan, ya, salah satu minyak, sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Ya, ibu-ibu kayaknya perlu minyak. Saya percaya yang sudah hadir saat ini minyaknya penuh, amin. Banyak, amin. Haleluya. Ya, kemarin mungkin ada yang cari sono, cari sini. Ya, satu hari
Tuhan izinkan jadi berkat. Kemarin saya masuk ke swalayan ya dengan istri saya, tiba-tiba ada seorang ibu tetangga ke rumah, dia bilang, "Ibu ngapain?" "Saya cari minyak." Ya, istri saya langsung komentar seperti ini, "Perlu berapa?" Saya sih nggak perlu, kalau nggak salah dijumlahkan 5 ya. Saya punya Bu 1 dus 6 isinya, tapi nanti Bu saya akan order. "Oh, saya mau belinya sama kamu aja ya." Istri saya bilang harganya miring Bu. "Ya nggak apa-apa." Dalam hati saya, emang ya, dari mana nih? Dia nggak pernah cerita ya, tapi akhirnya dia cari-cari temennya. Oh, ternyata dapat saudara. Wah, begitu itu berkat buat ibu itu. Dia senang sekali, dia keluar buru-buru swalayan. "Saya percaya sama kamu pasti bisa ya bantu saya. Ya perlu minyak seperti itu ya." Tadi infonya malam itu juga istri saya berkata dia dapat 2 dus ya, bisa nanti dengan ibu yang belum ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan ya, inilah kita harus ingat ya, firman Tuhan itu penting sekali buat kemakanan rohani, makan rohani kita ya. Ingat ya, manusia itu hidup bukan soal makanan ya, bukan apa yang saudara dia minum ya, soal iman di sini, soal firman yang saudara baca renungkan. Banyak orang saat ini mati rohaninya, meninggalkan Tuhan walaupun secara wujud dia hidup, tapi rohaninya nggak ada kehidupan, mati ya. Maaf aja saudara, banyak yang murtad ya, udah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun mereka tinggalkan Tuhan, rohani mati. Ini yang perlu dihidupkan kembali. Ini Tuhan Yesus sangat prihatin sekali, sehingga dikatakan ya setiap manusia, ya di sana dikatakan manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut. Setiap firman yang saudara baca, renungkan dan saudara ingat, Allah masih baik. Amin. Allah sangat peduli dalam hidup kita. Jangan takut apapun yang terjadi di depan, yang akan terjadi, kita percaya bersama Tuhan kita ada kemenangan dan diberikan kemenangan yang luar biasa. Nah, hidup adalah perjuangan, maka harus dijuangkan iman kita di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus, urapi Roh Kudus tuntun di hidup saya, supaya saya merasakan, kalau katakan sebagai kepala rumah tangga, ya bisa bertanggung jawab memberkati istri, bisa memberkati anak-anaknya, ke atas bisa memberkati orang tuanya, lebih lagi bisa mengasihi Allah, bisa memberikan yang terbaik buat Allah, bisa melakukan yang terbaik juga buat sesama. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Kita harus lakukan ya, hidup ini harus gairah ya, harus semangat luar biasa. Pagi saya bangun buru-buru jam ya, harus bangun, ngapain? Saya harus lapin mobil ya. Loh, hati kaku kapan dipijitin? Senin pagi, pagi sore kamu minta kayak mobil aja, pagi sore gitu ya. Mobil belum bersih, bekas malam berantakan, saya semprot seperti itu ya. Saya tinggal buru-buru ya, saya tinggal apa kita ya, seperti itu. Dia hanya buru-buru. Nanti yang pertama dia mandi, pertama saya lihat dia, baru anak yang kedua, yang pertama, kedua, ketiga, saya selanjutnya seperti itu. Nah, itu semangat yang harus kita kembangkan untuk kita datang kepada Tuhan ya. Pada saat kita daripada di rumah aja, mungkin nggak ada jadwal, mungkin nggak ada job, silakan saudara datang kepada Tuhan ya. Karena kehidupan kota besar ini mereka sulit untuk membagi waktu, banyak yang mereka kerjakan di hari Minggu juga ya. Bisnisnya kemarin nggak kelar, mungkin dilanjutkan hari Minggu. Pekerjaannya kemarin nggak kelar, dilanjutkan pada hari Minggu. Banyak seperti itu. Tapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk datang sama Tuhan pada pagi hari ini, ingat, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Setiap firman yang saudara dapatkan itu yang menjadi penangkal ya, untuk mengalahkan musuh kita ya. Baik, yang selanjutnya kita lihat ya, hidup ini harus diperjuangkan adalah perjuangan. Yang kedua, jangan kita mengundurkan diri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7, dalam Matius 4 ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, ini kembali ya, seringkali manusia berkata, "Tuhan, saya ini udah percaya sama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya, tapi saya ada yang saya doakan, saya harap engkau ya wujudkan ya cita-citaku, harapanku di dalam Tuhan, maka aku percaya bahwa engkau hidup." Wah, saudara, mungkin saudara berdoa ya, dalam 1 tahun, 2 tahun, ingin mungkin katakan sedikit, wah bukan nyeleneh, tapi benar-benar cita-cita saudara, saya ingin punya rumah yang besar sekali. Tuhan, kalau saudara ingin punya cita-cita, tapi saudara maaf aja ya, saudara mungkin pekerjaan yang nggak menentu dan sebagainya, bukan kita
mensepelekan mujizat Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang manusia itu kayaknya nggak mengukur apa yang saudara lakukan, ya, yang saudara punya. Kadang-kadang, ya benar sih percaya ada mujizat Tuhan. Tapi kalau saudara katakan, ya nggak bekerja, nggak ada usaha, katanya punya rumah yang besar-besar itu bisa terjadi, mungkin ada. Tapi kalau yang ada yang terwujud, puji Tuhan. Tapi kalau nggak terwujud, saudara mungkin berkata tinggalkan Tuhan. Di sini yang kedua, jangan kita mengundurkan diri, jangan meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jangan mengundurkan diri kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang mereka bukan kadang-kadang ada juga mereka mulai, aduh Tuhan saya udah malas, saya sudah segan datang sama Tuhan. Ya, kok penyakit saya doakan sampai detik ini belum disembuhkan Tuhan. Ingat Paulus berdoa, saudara. Ya, ada duri dalam diri dia, ya, yang dia minta sama Tuhan. Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Waktu saya kuliah, ya ada seorang mahasiswa bertanya, kira-kira penyakit apa ya si Paulus ini saya berdoa tuh ya untuk dilepaskan, ya kelemahan dalam tubuhnya. Tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Ya dalam penyelidikan, ya mungkin dalam usia-usia seperti itu dia ada penyakit dalam, ya mungkin ya untuk asmanya atau apa seperti itu. Maka ya Tuhan, kalau saya mau melayani, kalau saya ada penyakit ini mana mungkin saya bisa melayani. Ternyata waktu dia berdoa, Tuhan kasih jawab, cukuplah kasih karuniaku. Artinya kasih karunia Tuhan selalu menyertai pelayanan Paulus. Dimanapun Tuhan tolong dia, ya sampai penjara, penjara itu sendiri rusak, roboh, dan bisa bebas dan orang bisa diselamatkan. Itu mujizat Tuhan luar biasa. Tapi satu bagian, kok ini gak beres, belum ditolong Tuhan. Tuhan malah katakan cukuplah kasih karunia. Kalau jawaban itu Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan Citra Raya, ingat kasih karunia Tuhan. Cukuplah kasih karunia aku. Saudara terima berkat Tuhan. Mungkin saudara ya yang bisa datang ibadah dengan jalan kaki bersyukur sama Tuhan. Saudara bisa datang dengan kendaraan, motor, mobil, atau angkutan umum sekalipun, saudara bersyukur pada Tuhan. Itu cukuplah kasih karunia. Orang kadang-kadang nyeleneh, ya. Ya kalau kita lihat suatu tempat, saya lihat, ya perumahan besar, ya sedikit besar seperti itu, saya lihat mobil 1, 2, ya sebelahnya pun 2, 3, seperti itu, seberang-seberangan. Sampai ada pernah ribut soal parkiran, ya seperti itu. Kita lihat, wih, udah punya 1, nggak cukup, ternyata harus 2. Mungkin suaminya, istrinya, anaknya 1, 2, 3, seperti itu. Mungkin anaknya 4 semuanya, garasinya banyak. Ya, ada juga saya pernah kunjungan ke suatu rumah, wah rumahnya besar, tapi belakangnya pun besar dan mobilnya pun banyak banget saudara, ya sampai ada staf khusus untuk merawatnya seperti itu. Kita pikir, wah itulah baru kehidupan, itulah yang namanya diberkati Tuhan, ya itu yang harus kita perjuangkan. Ya itu berkat-berkat yang real, berkat-berkat yang nyata mungkin, ya sampai orang yang aslinya, wah dia terus ya percaya Tuhan tolong, percaya Tuhan tolong, tapi nggak pernah bersyukur sama Tuhan, nggak pernah datang sama Tuhan. Walaupun sudah pernah datang, sudah melayani, dia undur sama Tuhan karena dia berkata saya ingin fokus untuk mendapatkan berkat Tuhan. Cepat atau lambat laun itu kita lihat hidupnya bukan hidup yang diperjuangkan, tapi kita lihat mereka mengundurkan diri. Bahasa kerennya, bahasa kasarnya mungkin murtad, ya, tinggalkan kasih Tuhan. Banyak saudara pikir saya harus cari dunia lebih banyak lagi, ya supaya saya bisa menikmati seperti itu. Ya itulah saudara Tuhan ingatkan, ya, jangan engkau mencobai Tuhan. Saya akan cobai Tuhan. Kalau Tuhan benar hidup, tolong saya Tuhan. Saya nyari penyakit, sembuhkan Tuhan. Saya ada keperluan, berikan yang terbaik Tuhan. Ya. Kalau saudara baca, yuk kita akan buka deh dalam Yakobus supaya saudara, Bapak Ibu bisa mengerti bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Sama-sama kita akan baca Yakobus pasal pertama ayat yang kedua, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, di sana saudara-saudaraku, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini suatu ujian. Ya, kalau kita lihat, kalau mereka menghadapi suatu pencobaan, dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Banyak berkata ini cobaan dari Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan, katakan Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Dia menguji iman kita untuk melihat murni atau tidak iman kita. Ujian itu untuk menaikkan tingkat. Kalau pencobaan datang dari kuasa si jahat untuk menjatuhkan manusia. Maka ujian itu seringkali kita dapatkan mereka itu yang di pohonnya, maksudnya dikatakan seperti pohon yang tinggi, anginnya kencang, semakin dia tinggi pohon itu sendiri, ya terpaan angin makin besar. Ya, itu ujiannya saudara. Ya kalau saudara merasa itu banyak ujian banget itu saudara harus ingat itu ujian kehidupan. Kalau cuci yang harus dibereskan ya, yang kita lihat banyak orang bilang wah banyak ujian-ujian, banyak cucian harus dicuci ya. Tapi ujian yang harus kita perjuangkan bersama Tuhan, minta Roh Kudus yang menolong pada kita ya. Karena dalam firman Tuhan katakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Harus tekun saudara. Wah, kalau saya diberikan aku ya, ternyata harus lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi diingatkan. Maka itu kita harus baca firman Tuhan, karena hidup manusia itu bukan dari roti tapi firman Tuhan. Saudara renungkan dan saudara tekuni. Cobaannya enggak sedikit, satu hilang tumbuh lagi dua, kayaknya ada lagi dan ada lagi seperti itu yang harus digumuli. Ya, saya kemarin diberikan kesempatan 4 mata dengan salah satu anak saya bercerita seperti itu ya, sehingga saya bisa banyak ya berbicara kepada anak saya ini. Dia langsung oh ya seperti itu, dia saya kasih gambaran ya, saya kasih tahu itu yang harus yang orang tua perhatikan, yang orang tua perjuangkan seperti itu ya, supaya bisa ngerti ya. Saya pikir ya kalau udah besar-besar bisa ya hidup berpikiran, ternyata ada juga yang mereka yang pro dan kontra ya. Kadang-kadang saya nggak bisa komunikasi berdua lagi dengan ketiga anak saya, khususnya kedua, yang ketiga ini yang ya Yudhistia kadang-kadang belum bisa terlalu ini ya, tapi yang kedua selalu kasih argumentasi ya, selalu kasih sanggahan, kasih pendapat seperti itu. Oh ya juga harus didengarkan seperti itu. Akhirnya kita hanya berdua, tapi anak-anak berbesar dikomunikasikan ya, tapi jangan terlalu ya loyalitas kepada orang lain ya, jangan selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, kan jadinya kayak begini ya, tapi dijahatin orang dan sebagainya. Tapi seringkali saya katakan kalau kita memberikan kebaikan, kita harus lupakan itu semua ya. Tapi pada saat kita menerima kebaikan, kita harus ingat itu dan lain. Tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan, jangan kita lakukan kebaikan. Tuhan sendiri yang berperkara buat orang itu ya. Dia nggak rela mungkin orang tuanya dikatakan dihianati seperti itu ya, dilukai dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan realitanya ada ya. Tapi saya lihat di balik itu semuanya inilah ketekunan yang harus saya lakukan. Kalau saya nggak peduli dengan orang lain ya mungkin istri saya ya, ada orang yang berusaha hidup tolong saya gitu ya. Mungkin siapa kamu, walaupun saudara sorry ya udah. Nah, tapi ada hati saudara ya. Ada satu bukan itu jajanan kecil ya, satu hari udah saya mau tutup gitu ya, udah kita tutup daripada rugi bayar orang tiap hari katakan ya, kurang lebih 200.000 untuk jaga itu sendiri, belum kos yang lainnya, biaya yang lainnya, dan juga tempat yang harus dibayar tiap bulannya ya. Satu hari dia berusaha tolong saya masih apa lagi, saya saudara kan, saya ya ada anak-anak
istri saya gimana nih? Ya, lu besok udah harus bayar loh. Gimana? Ya, kita ingat kalau kita melakukan kebaikan, ayo. Ya, saya bayar untuk dia lanjut bekerja. Tapi puji Tuhan, saudara, saya bisa bayar sampai hari ini mungkin ya dikatakan per hari untuk orang itu sendiri 200 ya, seperti itu saya kasih dia seperti itu. Mungkin nggak banyak ya seperti itu. Saya pikir, aku bantu dari suara gini, iya kamu dapat senyum aja dari aku ya, biarin gaji buat dia ya, senyum kamu kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, ya seperti itu ya. Masa dapat senyum ya aku pagi, kadang-kadang bantuin seperti itu ya, saya jadi suka ya di belakang bantu gitu ya. Jadi ada kesukaan sendiri, saya bisa bantu orang, walaupun nggak banyak seperti itu, bisa support orang ya. Kadang-kadang nggak bisa tidur pada saat yang kerja itu sakit, ya sakitnya itu ya saya udah prediksi kena usus buntu. Biasanya kalau usus buntu harus dilakukan apa, Bapak Ibu? Ya operasi, ya. Tapi dia bilang, duh saya nggak mau operasi, mendingan saya mati. Itu anak itu masih muda, saudara. Dia trauma dengan mamanya yang sudah meninggal, dengan juga yang dia tahu bapaknya pernah masuk rumah sakit, dia trauma seperti itu ya. Dia nggak mau masuk rumah sakit, dibujuk dengan ada mertuanya, ada ipar-iparnya, nggak mau ya. Saya langsung searching obat ya, nih pakai ini, nggak usah, kita belum tahu obat itu mampu apa enggak ya, bawa ke rumah sakit, coba kamu pesan obat ini ya, coba kamu pesan di Tokopedia, kita kasih dia sehari 2 hari. Saya tanya, udah bisa pup belum? Dia udah nggak buang air kalau nggak salah hampir 2 minggu. 2 minggu Bapak Ibu, dia sakit sambil kerja. Di belakang kamu kenapa megang tembok seperti itu? Sakit, Pak, sakit ya. Dia bilang gitu, susah gitu, makanya harus operasi ya. Enggak, sini bagian sini. Sayangnya berkata, obat itu kalau beli kasih dia. Saya telepon ke istrinya, udah diminum belum? Baru tadi, dan baru rencana kamu kasih tahu, suruh minum dia ya. Akhirnya 2 hari dia minum ya. Saya tanya, kok dia ceria sekali, kenapa kamu udah sembuh ya? Udah bisa pupa. Wah senang banget dengarnya saudara ya, udah bisa banget seperti itu. Seharusnya operasi, saya tempat itu usus buntu ya, karena bagian ini kelihatan kaki sakit. Saya cek ciri-ciri orang punya usus buntu, ada suatu obat ternyata ya, puji Tuhan ya. Akhirnya dia bisa ceria seperti itu, dikatakan sampai hari ini yang kerja itu sembuh. Mungkin ngapain ngurusin orang lain, bergumul buat orang lain ya. Kayaknya untuk urusan keluarganya udah cukup, bawa-bawa susah orang lain. Tapi Tuhan kasih tahu kepada kita ya, untuk menjadi berkat. Itu yang saya kasih tahu kepada anak-anak saya, biarlah kita melakukan yang Tuhan berikan kepada saya, buat kita ya, untuk jadi berkat. Mungkin kita nggak bisa kasih yang besar, modal yang besar, tapi ada, saya kasih tahu, kita kasih kaya, jangan kasih umpan ya. Kita kasih jalan biar dia cari usahanya seperti itu. Dia kasih kayanya biar sendiri dia nyari ya, seperti itu ya. Kalau kita cari kasih umpan juga ya, ini kita ngidupin orang ya, nggak ada usaha seperti itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan kasih ya jalan buat orang yang demikian, untuk ada jalan keluar. Nah, maka itu saudara, pada saat kita menghadapi suatu ujian, ingatlah Tuhan akan menolong kita, memberkati kita ya. Baik, yang ketiga kita akan lihat ya, hidup adalah perjuangan. Jangan kita melepaskan keyakinan kita. Ini sangat relevan, maksudnya berhubungan sekali dengan bagaimana jangan sampai murtad hidup kita. Nah, kita akan lihat di dalam ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebelum ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelumnya saya sudah siapkan firman Tuhan dalam kitab Yosua Perjanjian Lama ya. Pada saat ada seorang anak buah daripada Joshua ini melakukan dosa. Waktu saya mulai menggali, tiba-tiba Tuhan kok gambarnya kok diubah gitu ya, dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Tapi saya lihat di dalam Perjanjian Lama itu sendiri ya, Joshua dikatakan, aku dan keluargaku akan berbakti kepada Tuhan. Seisi rumahku aku akan berbakti kepada Tuhan. Itu firman Tuhan saya baca, luar biasa. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain ya. Itu saya dapatkan ya. Nah, di sini dikatakan ya, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan melepaskan keyakinan kita, karena Yesus yang luar biasa, yang telah menembus dosa dan kesalahan kita. Amin. Saudara, kalau ya istilahnya, kalau saudara dikatakan kalau ada pernah terjadi, kalau ada surat wasiat, wasiat itu harus diberi dengan uang
Kalau nggak punya uang nggak bisa surat pengampunan dosa, maksud saya ya. Orang berbondong-bondong beli surat wasiat itu untuk pengampunan dosa. Kalau orang miskin gimana? Nggak akan bisa ada pengampunan dosa. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita bisa menyapa Allah begitu dekat. Ya Bapa, luar biasa kasih Tuhan. Ya, begitu dekat sekali kita bisa mendekati Allah. Karena ada hubungan, yang sudah dihubungkan dari dosa dengan Allah, itu diputuskan dihubungkan dengan Yesus sendiri, ya, sehingga kita tahu kita bisa dekat kembali kepada Allah. Tadi jauh jaraknya dipisahkan, ya karena dosa dipisahkan jauh seperti, tapi karena kasih Allah melalui Yesus kita boleh menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Maka itu jangan lepaskan keyakinan kita. Ya mungkin saudara pikir enggak lah, ya istilahnya ngapain, banyak ya mentang-mentang ya jodohnya udah jelas beda agama, lebih baik dari sekarang umur pandemi. Katanya seperti banyak saudara ya, mereka tinggalkan imannya karena seseorang seperti itu ya. Banyak ya, banyak tantangan. Kalau engkau mau punya kedudukan, tinggalkan imanmu, aku akan kasih jabatan seperti itu ya. Dibuat kesibukan. Lu Pak Rufi pernah cerita, berikan kesaksian, kerja minggu saya akan naikkan gaji, tapi kalau enggak minggu datang Pak Rufi cerita, maka siap-siap konsekuensinya akan diberhentikan seperti itu ya. Atau ya gimana deh pokoknya. Akhirnya Pak Rufi dia katakan, saya mau ke gereja, saya cari Tuhan. Dia ingat hidup ini bukan dari soal apa yang dia cari, hidup adalah yang diperjuangkan imannya. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya yang skillnya saat itu sangat dibutuhkan, tapi Tuhan kasih skill yang lain yang dia bisa bekerja dengan istrinya. Puji Tuhan ya, Pak Ruski dia selalu bersama-sama dari pagi, sore, malam, berdua terus saudara ya. Karena ya usaha bisnisnya seperti dagang ya. Jadi Pak Ruski yang bawa mobil, sampingnya yang tidur. Ya karena udah jualan maksudnya ya. Sangat nikmati seperti diingatkan ya. Udah sampai mana? Ya kamu tidurnya di rumah nih gitu kan ya. Nah itu ada kedekatan sampai itu. Artinya Tuhan memberikan yang terbaik. Buat satu-satunya seperti itu, kayaknya wah pas tinggalkan Tuhan nggak apa-apa daripada nanti hilang gaji, hilang jabatan, hilang istilah cuan seperti itu. Jangan saudara, kita harus ya tetap punya keyakinan di dalam Tuhan. Seperti Tuhan katakan, nyalai sebab ada terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Puji Tuhan, biar saudara hidup ini harus diperjuangkan, kita sama-sama berjuang, biar Tuhan akan berkati. Ya, saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, Citra Raya boleh diberkati Tuhan dan bisa berjumpa kembali minggu depan dengan suatu berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Ada 3 momen di sana, ada yang ulang tahun, ya, ada happy wedding, ya, ada food wedding di sana dan juga food gereja. Biar Bapak Ibu kembali datang pada Tuhan dan berkat-berkat yang luar biasa akan kita terima. Amin. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita turunkan kepala, kita akan berdoa, nanti musik kembali. Kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bukan karena kebetulan, tapi karena Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tetap ingat bahwa hidup ini bukan soal makanan minuman, bukan soal roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau begitu baik. Haleluya.
ada di tempat ini. Tuhan, kebetulan kita beribadah bersama-sama mendapatkan firman yang sudah kita sering dengar. Tuhan akan manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut. Biar kita boleh ingat firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau ingatkan untuk kami tetap dekat kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ada niat-niat kami untuk tinggalkan Engkau. Mungkin ingin menjauh dari Engkau Tuhan, ingin menjauh dari kasih Engkau. Karena kami sudah banyak tantangan dan rintangan yang ada, membuat kami jenuh, kami sakit Tuhan. Kami sadar Engkau mencintai kami, Engkau sangat peduli atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Baik kami sebagai bapa, atau sebagai ibu, atau sebagai anak-anak, atau sebagai orang tua, saya percaya Engkau begitu mencintai kami. Sekalipun kami sebagai opa, oma, saya percaya Engkau mencintai kami Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang di gereja, maupun yang jemaat Tuhan yang menyaksikan di rumah, kami percaya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kesentuhan kasih daripada Tuhan. Mereka diingatkan nama Allah yang mereka sama-sama peduli, dan Roh Kudus selalu bekerja atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Engkau. Setiap firman yang kami bacakan dan kami renungkan, Engkau sendiri terus berbicara kepada kami. Roh Kudus yang akan mensempurnakannya ketika kami berada di rumah, ketika kami bekerja, ketika kami ada di tempat-tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Tanpa bisnis atau kami sekolah studi yang Kau sudah berikan Tuhan, kami percaya Kau terus berkarya di sini kami. Terima kasih ya Allah. Kami percaya sepenuhnya kasih dan kemurahan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang selalu menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Penuh dengan sukacita hari ini, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kembali berkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi Martianus. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarga dan juga pekerjaannya senantiasa bagi hormat kepada nama Tuhan. Haleluya. Kita harus menang atas perjuangan hidup kita dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan fokus kepada yang sementara, tetapi fokus kepada kekekalan, ya. Karena firman Tuhan itu yang terpenting keluar dari mulutnya Allah. Dan jangan kita mundur putus asa, jangan kita tinggal keyakinan kita, tapi lebih bersemangat lagi untuk ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Saya melihat ada beberapa yang baru pertama kali hadir hari ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada Ciningsi ya, selamat datang, puji Tuhan, Tuhan berkati. Lalu ada bagian dari keluarga Omah Mika juga ya, yang baru hadir, Tuhan berkati ya. Haleluya, selamat datang. Mari kita akan bertemu bersama-sama bergandengan tangan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar akan memberikan persembahan dan juga memberikan persembahan syukur untuk ulang tahun gereja kita yang akan dilaksanakan untuk minggu depan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan ini, biar Tuhan memberkati. Saya mengundang Opa Oma Moses bisa datang ke depan, ya. Nanti Opa Moses bisa berdoa dulu untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan, buat kasih anugerah yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk kami sudah ibadah pada Engkau Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Dan
saat ini kami akan beri yang terbaik Tuhan. Kiranya kasih kuat kuasa menyertai tangan-tangan berinya Tuhan, dan kuat kuasa-Mu berkati mereka usaha kerajaan bisnis mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah berkenaan dengan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita minggu depan. Oh ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret yang merupakan bulan kemenangan buat kita ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah ada video promo untuk hadir ya, undangan. Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada bagian keluarga mitra dari jemaat yang apalagi yang sudah lama tidak hadir, biar hadir bersama-sama ya, dan kita bisa memuji menyembah Tuhan. Ada doa syukur yang akan dinaikkan, ada pujian penyembahan yang akan dinaikkan, ada firman Tuhan yang akan membuat kita lebih bergairah, lebih bersemangat dalam Tuhan, sehingga kita terus berkembang dalam Tuhan. Dan jangan lupa juga bahwa panitia sudah berdoa dan menyiapkan juga door prize. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mau ambil bagian dalam door prize barang elektronik, hubungi Ibu Indi. Haleluya ya. Ibu Indi ya. Dan nanti setelah ibadah perayaan minggu depan, nanti kita akan ada perjamuan makan bersama juga. Ya, jadi ada makan rohani, ada makan jasmani. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur untuk minggu depan. Jadi mari kita, yang terpenting adalah bahwa kita akan satukan iman kita. Kita bersyukur kalau gereja ini diberkati oleh Tuhan, pasti oleh karena jemaat baik pribadi maupun keluarga sudah diberkati oleh Tuhan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kegiatan minggu depan sepanjang sepekan itu adalah bahwa hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2022 itu ada Kopas On. Lalu Jumat tanggal 18 Maret 2022 jam 8 malam itu ada MPD On. On-nya bukan online lagi tapi onsite di gereja ya, sambil kita bersama-sama dengan tim pujian penyembahan musik berdoa untuk ibadah dan perayaan ulang tahun gereja kita, sehingga hari Minggu jam 8 pagi kita akan bersama-sama bersyukur untuk perayaan ulang tahun gereja kita. Dan siangnya ada baptisan air ya, siangnya ada baptisan air. Oleh karena itu nanti bagi yang dibaptis air ya, itu cukup mengenakan baju atau kaos t-shirt berkerah warna putih ya, tentunya bawa baju salin ya. Jadi ini penting sekali, dan kalau ada keluarga yang ingin mendampingi nanti bisa menghubungi Ibu Ayah ya dalam hal itu, karena kita harus mengatur dengan baik untuk waktu, untuk keuangan dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah bahwa kita sudah komitmen bahwa setiap minggu setelah ibadah kita ada training dan motivasi untuk para pengerja baru ya. Karena itu setelah ibadah nanti ada training dan motivasi ya untuk bagi pengerja baru. Dan kali ini mayoritas remaja, kaum muda ya, dan ada beberapa juga dewasa yang akan terlibat dalam pelayanan yang baru, nanti akan dibagikan training motivasi. Lalu ada bimbingan pranikah juga ya, karena ada satu pasang yang akan menikah, yaitu Saudara Anto dan Saudari Lydia. Ya, ini sudah berjalan dari 2 bulan yang lalu ya, dan ini akan diteruskan juga ya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari sekali lagi kita saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita akan bersama-sama terus maju dalam Tuhan. Jangan
pergumulan dari satu pribadi, satu keluarga jemaat menjadi pergumulan yang pribadi saja, tapi itu juga menjadi pergumulan dari kita semuanya, karena kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bergembira, bergembira bersama-sama. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita akan satukan hati kita terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Nanti Ibu Ayah akan menaikkan doa syafaat untuk pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Oh, kita berdiri bersama-sama. Buat kasih anugerah yang luar biasa Engkau berikan untuk kami semua, khusus kami sudah hari tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sudah hadir jemaat-Mu Tuhan. Berkat juga jemaat Engkau ibadah di rumah secara online, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan di pagi hari ini. Berkat juga hamba-Mu Bapak Rudi Martiano telah memberikan firman Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Karena kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami memuji, mengucap syukur ya Tuhan. Ya pada kesempatan di pagi ini Tuhan, kami berdoa setiap pelayanan yang telah diadakan Tuhan. Untuk tanggal 20 buat gereja tempat ini, kiranya Engkau yang memberkati. Dalam pelayan mereka terlibat, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau turut campur Tuhan. Siap departemen yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau yang berkati. Siap ibadah, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau turut campur, Engkau kami ahli ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang utama, yang kami tinggikan, yang kami agungkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan. Biarlah kasih kuat kuasa menyertai bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus turut campur memberkati pemimpin bangsa kami, pemerintahan yang ada di tempat ini, dari yang tertinggi, tertengah sampai yang terrendah sekalipun, di dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan. Engkau turut campur untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan. Kiranya kasih kuat kuasa-Mu menyertai bangsa ini Tuhan, terlepas dari virus tersebut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada Engkau ya Tuhan. Siap gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di Banten ini, kiranya Engkau yang memberkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau yang memberkati. Biar banyak terobosan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan jiwa yang terhilang bisa selamatkan kembali ya Tuhan. Dan mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada Engkau untuk Rusia dan Ukraina Tuhan. Kiranya Engkau turut campur kedua negara tersebut. Engkau redakan, Engkau berikan kedamaian Tuhan Yesus. Tidak ada perang lagi ya Tuhan. Kuasa Engkau menyertai Tuhan. Dan bagi mereka terdampak tersebut Tuhan, biarlah kuasa Engkau yang menolong ya Tuhan di antara dua negara tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Engkau. Kuasa Engkau menyertai Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan, karena kasih Engkau Tuhan menyertai, memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan sidang Engkau. Kuasa Engkau menyertai dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Lindungi kami, jagai kami. Fokus kami dengan tutupan darah
Terima kasih Bapak, kami semua kami serahkan dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari Anak Allah Yesus Kristus namanya, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama.